Selamat pagi, salam eh, Reka Kerja, Reka, tahun 2023. Kami dari tim Kedai Reka Universitas Ciputra akan mempresentasikan proyek kami berjudul Co-Creation dalam Pemberdayaan dan Optimasi Sumber Daya Masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul, Digitalisasi Pagelaran, dan Entrepreneurial Wisata Budaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya, Hendri Susanto Pranoto, sebagai Ketua Pelaksana Proyek di lapangan, kemudian Dr. Timotius Febri sebagai penanggung jawab lapangan dan kegiatan, kemudian Dr. Theophilus sebagai bagian kerjasama untuk dengan mitra, dan kemudian yang terakhir Yopi Yulianto SEMSA sebagai penanggung jawab di bidang keuangan dan administrasi. Dan kemudian rekan kami dari BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul uh, yang akan menjadi mitra kami. BUMDes Pujon Kidul merupakan pengelola desa wisata dengan beberapa unit usaha, kafe sawah, guest house, dan toko oleh-oleh. Ketiga bidang usaha tersebut terpusat pada industri pariwisata sebagai unsur bisnis utama di Pujon Kidul. Nah, apa yang ada di Pujon Kidul yang dapat kita usung di sini? Desa Pujon Kidul memiliki sumber daya dengan potensi wisata seperti kafe sawah, juga memiliki kreativitas seni budaya lokal seperti batik, topeng, tarian tradisional, dan juga prosesi budaya seperti bende yang merupakan khas dari daerah Desa Pujon. Dan juga Desa Pujon memiliki wisata alam yang sangat asri dan hasil produk-produk pertanian yang baik. Problem utama yang kami amati setelah melakukan observasi beberapa kali ke Desa Pujon, kami menemukan bahwa belum optimalnya pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kurangnya potensi dari proses promosi dan marketing sehingga minim pengunjung dan menyebabkan turunnya pendapatan dari kegiatan usaha masyarakat di lingkungan wisata Pujon. Sehingga menyebabkan banyak tutupnya bisnis usaha masyarakat yang ada di sana. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, urgensi yang kami lihat di sana, kami menawarkan beberapa inovasi yang terpusat kepada digitalisasi pagelaran dan entrepreneurial wisata budaya. Inovasi ini akan mengoptimalisasikan potensi dan sumber daya wisata Pujon. Seperti yang tadi kita sudah paparkan, seperti kafe sawah, kemudian untuk budaya dan kegiatan sumber daya yang ada di sana. Kemudian kita juga akan melakukan manajemen bisnis dan digitalisasi bisnis sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan usaha bisnis. Ketiga, menerapkan teknologi digitalisasi pagelaran dan pengembangan entrepreneurial budaya. Karena merupakan suatu yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan kegiatan yang ada di Pujon. Kemudian kita juga akan melakukan penggarapan infrastruktur pertunjukan yang di mana entrepreneurial state pertunjukan pada lahan hijau seperti menggunakan bambu dan proses yang akan bisa diregenerasikan dan digitalisasi marketing ataupun pagelaran. Yang terakhir ini adalah proses Reka Cipta Budaya Wisata Nasional sehingga nanti dapat diterapkan kepada seluruh wilayah wisata di seluruh Indonesia. Inovasi ini nantinya akan memiliki manfaat yang luar biasa bagi pengembangan di Pujon Kidul. Berikutnya, tahapan inovasi yang sudah kita lakukan, itu kita sudah melakukan observasi, kemudian sudah melakukan pengenalan potensi, sehingga kita bisa melakukan tahap yang berikutnya. Setelah dilakukannya MOU dan kerjasama yang telah dilakukan dengan BUMDes, tahap yang berikutnya akan kita lakukan adalah mengeksekusi hasil perancangan tahap 1 tersebut dan melakukan evaluasi. Sehingga pada tahap akhir tahun pertama ini nanti akan menghasilkan target budaya dan digitalisasi yang bermanfaat bagi masyarakat Pujon. Kalau nantinya akan ada program tahun kedua, kita akan melakukan studi banding dan evaluasi hasil kerja sehingga dapat melakukan proses profesionalisasi budaya dan target masyarakat yang ada sehingga dapat lebih berkembang di Pujon Kidul. Berikutnya, manfaat dan dampak yang akan kita dapat dalam melakukan program ini, satu, dalam mengoptimalisasi potensi dan sumber daya wisata Pujon. Dengan banyaknya nanti hasil inovasi produk budaya, kita akan bisa mengembangkan potensi yang ada
terutama potensi budaya yang ada di masyarakat. Kemudian secara profesionalisme, pergelaran budaya dengan mencerminkan kearifan lokal dapat kita angkat, dan terakhir kita juga akan melakukan preservasi wisata budaya di Pujon Kidul. Kedua, meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian masyarakat sekitar wisata Pujon. Ketiga, jangkauan publikasi yang lebih luas dengan cara digitalisasi akan membawa dampak yang lebih dari masyarakat lokal, kemudian bisa mengakses ke nasional, bahkan ke mancanegara. Kemudian yang berikutnya, dampak yang berikutnya adalah mendukung upaya masyarakat melestarikan budaya dalam bentuk pagelaran, di mana pagelaran ini akan menjadi pusat untuk pengembangan wisata di Pujon Kidul. Target capaian IKU yang ada di dalam rekreasi reka ini adalah IKU 2, mahasiswa dapat melakukan pengalaman di luar kampus, di mana nanti akan ada 10 mahasiswa akan bergabung dalam proyek ini. Kemudian IKU 3, di mana dosen akan berkegiatan di luar kampus, di mana kami juga akan bisa menyalurkan potensi dan kemampuan kita untuk mengembangkan masyarakat. Dan IKU 5, hasil kerja dosen nanti dapat digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi secara nyata di daerah Desa Wisata Pujon Kidul. Demikian presentasi dari tim Kedai Reka Universitas Ciputra tahun 2023. Salam Reka Kerja. Terima kasih.